Baik, ini seri keempat kita dan kita kali ini akan diskusi tentang satu hal yang mungkin jadi bahan diskusi hampir di setiap keluarga lah yang memiliki keluarga, memiliki seorang anak maksud saya. Hmm, ya kita kadang-kadang dihadapkan pada pilihan untuk mementingkan ya, kalau bahasanya nanti mungkin kita koreksi seiring berjalannya diskusi. Apakah lebih penting karir, terutama untuk seorang wanita ya, apakah lebih penting berada di rumah mendampingi anak-anak untuk mendidik? Nah, gimana menurut Bunda sebagai pelaku sejarah? Sebetulnya mungkin tidak terpisah begitu juga sih ya. Lebih fokus mungkin kita garis bawahi fokus ya, karena walaupun perempuan bekerja tetap juga mengurusi anak sebetulnya ya, tetap Betul, mendidik ya. anak gitu. Mungkin ada yang jadi catatan, fokus aja di situ ya. Nah, kalau Bunda pribadi ini berdasarkan pengalaman ya, dulu itu memang sempat dihadapkan keputusan berat memilih antara fokus di rumah saja atau tetap berkarir di luar gitu. Ya mungkin perlu digarisbawahi ya, di rumah juga itu karir perempuan ya yang mulia mengurus anak, jadi tidak dikatakan IRT ya, pengangguran dan sebagainya, tidak. Menurut Bunda ada jelas bekerja di luar, di ranah publik, dan bekerja di ranah domestik gitu ya, kita samakan persepsi dulu itu ya. Nah, dulu itu sebenarnya lagi seru-seru aja sih, karena memang Bunda itu dulu kan kerjanya memang mengajar di sebuah sekolah gitu. Itu menyenangkan, Bunda senang di sana, dan sebetulnya dulu tuh nggak terpikirkan bakal maksudnya ya pengen bekerja aja gitu kan. Bunda mulai kerja itu waktu Afan umur 8 bulan ya. Jadi kayaknya pengen nyobain aja gitu loh ya, ya pengen gitu bekerja di ranah publik. Akhirnya kan memutuskan bekerja, tapi itu ternyata di tengah-tengah perjalanannya itu Bunda banyak lah ya, misalnya anak sakit, mungkin dirasakan banyak ibu-ibu yang bekerja di ranah publik sekarang ya. Kalau anak sakit tuh udah galau banget lah di tempat kerja tuh, kita tuh nggak bisa fokus gitu ya. Pernah Bunda tuh juga pernah dengar atau baca gitu ya, untuk perempuan itu ya katanya baru bisa fokus kalau urusan keluarganya selesai, itu baru bisa fokus ke pekerjaan lain gitu ya. Sebaliknya kalau laki-laki tuh pekerjaannya sudah selesai, itu baru fokus ke yang lain gitu. Itu mungkin jadi ya, itu emang fitrahnya perempuan mungkin ya, untuk mengurus menyayangi ya gitu. Perempuan kan itu kalau di fitrah based education itu kan memang pusat kasih sayang. Kalau laki-laki itu kan raja tega ya, yang memberikan ketegasan di rumah gitu ya, sosoknya itu. Nah terus Bunda tuh nggak bisa tenang tuh, apalagi udah punya Nala kan, si Ade itu. Jadi semakin nggak tenang aja gitu ya. Kayaknya harus segera pulang deh ini. Terlebih di sekolah itu banyak hal-hal yang menurut Bunda itu memperkuat keputusan untuk resign ya. Di sekolah itu banyak yang Bunda temukan anak-anak. Contohnya apa, Bu? Iya, anak-anak yang siswa Bunda itu misalnya untuk hal akademis ya, misalnya akademis nih susah fokus misalnya. Terus kemudian disiplin gitu ya. Literasi anak-anak gitu. Banyak lah Bunda tuh dulu sempet yang kok kenapa ya anak-anak tuh kurang minat belajar misalnya gitu ya. Padahal kan fitrah anak-anak tuh suka belajar gitu. Apakah dari caranya atau dari apapun lah, Bunda mencari kayak riset aja sih ya. Kayak misalnya tuh ada orang tua yang ngambil rapot nih, misalnya tuh ada orang tua yang fokus udah nggak mementingkan akademis, misalnya lebih ke karakternya, apa anaknya bahagia kah di sekolah, atau bagaimana dengan temannya, interaksinya gitu ya, nggak melulu membicarakan nilai-nilai gitu loh ya. Nah itu berbeda sekali gitu lah dengan anaknya tuh menurut Bunda ya relatif lebih lebih stabil lah ya di kelas tuh, dia misalnya lebih mengikuti gitu ya. Nah tapi ketika ada juga orang tua yang ketika ngambil rapot tuh yang kayak gini, kok nilainya kayak gini sih, kok jelek gitu misalnya, kok kurang apa sih ini, padahal kami udah les kan udah gitu ya, terlihat
lebih ke apa, orientasinya ke nilai gitu ya, nilai-nilai yang ada di angka-angkakan di rapot gitu. Itu juga anaknya berbeda gitu loh ya. Terus akhirnya tuh bunda kayak memikir, oh ini ada apa namanya, kayaknya memang pengaruh besar juga pola asuh gitu kan. Setelah pola asuh terus kemudian literasi, apalagi ya literasi itu banyak juga yang bunda temukan anak-anak udah kelas tinggi misalnya kelas Hmm. 5 tuh ada salah satu anak tuh eh apa namanya, sudah lancar bacanya, tulisannya bagus banget rapi gitu, tapi kalau nilai itu puntennya jelek-jelek misalnya gitu ya. Nah setelah itu bunda coba baca, terus suruh baca gitu, dibaca, ayo baca gitu, bacain satu buku yang memang cerita ya, naratif, bukan textbook yang ada di sekolah ya. Nah tapi dia tuh kayak ada karakter apa gitu, nggak menjiwai, ya udah bacanya datar aja gitu loh ya. Hmm. Nah kayak gitu, oh ya pantas dia nggak masuk dalam bacaan itu gitu kan. Oh ya dia nggak paham konteks kan. Akhirnya kan aduh ini kok udah kelas 5 kok masih begini gitu kan. Bunda akhirnya ini yang miss dari mana nih, kelas berapa gitu. Nah qadarullah bunda pernah tuh di apa ditugasin ke kelas 1 tuh, kelas 1 SD gitu kan, pegang yang anak-anak kelas 1 karena bunda nggak bisa ikut camping kan, Hmm. masih punya bayi. Jadi bunda tukeran tuh, temen bunda yang ngajar di kelas 1 ikut camping, bunda pegang kelasnya gitu. Nah bunda pegang kelasnya itu di kelas 1 tuh luar biasa, anak-anak tuh banyak yang belum bisa baca, tetapi buku-buku udah textbook, worksheet yang di apa namanya, yang diberikan juga kan latihan-latihan buat ujian juga udah yang Hmm. memang harus bisa baca kayak gitu. Akhirnya ini ada yang terputus kan, wah ini gimana sebetulnya. Terus bunda telusuri ke TK kan, di TK ternyata nggak boleh diajarkan calistung juga. Akhirnya ini harusnya bagaimana. Nah itulah ya pertama gejolak bunda tuh, ini kayaknya usia dini harus diapakan dong, kan muncul pertanyaan begitu kan. Terus kemudian bunda pegang juga anak berkebutuhan khusus ya. Nah ada anak berkebutuhan khusus yang bunda pegang tuh kelas 5 itu sampai apa ya, memang belum bisa bicara ya, memang ini banget lah ya, sampai bunda tuh kayak gini, oh ini harus diapakan ya, terus banyak ilmu-ilmu yang belum bunda kuasai ya harus diapakan ini anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini gitu. Terus bunda cari-cari apa ya, beberapa referensi gitu ya, terus bunda nemukanlah Montessori. Oh ya harus dilatih kemandiriannya kayak gitu lah. Nah Montessori ini kan ada yang untuk usia dini ya. Nah dari situ deh kayak membuka pikiran bunda, oh iya nih di sini ternyata mungkin yang ada yang missnya, di Hmm. mana anak-anak usia dini di masa golden age itu ya, kita benar-benar harus apa namanya, pola asuh ya, pendampingan itu yang harus, maksudnya tuh nggak main-main gitu loh ya. Dampaknya tuh bunda ngerasain banget ke anak-anak yang udah SD gitu ya, kayak membiasakan membaca gitu kan, Hmm. membacakan nyaring itu tuh terasanya kelas 5 loh yang belum memahami konteks itu kan. Terus kemudian nggak suka buku gitu Hmm. ya, ya itulah literasinya tuh rendah banget gitu ya, boro-boro suka buku gitu ya. Oke. Nggak ya, apa ya, kadang mau diajak baca gitu ya ke perpus gitu juga anak-anak yang Hmm. kelihatan tidak tertarik gitu, akhirnya Tapi udah. ini mungkin disclaimer juga ya, yang kemudian dirasakan hasil riset Bunda di sekolah tertentu Mhm tadi mhm. waktu itu gitu ya. Iya betul Mungkin betul. akan sangat berbeda di beberapa instansi Nah, lain ya kalau betul memang betul. ada gitu. Dan ternyata tuh maksudnya nggak cuman Bunda gitu loh ya. Bunda coba tanya ke teman-teman kan. Hmm. Waktu itu kan Bunda juga ada di teman kelas yang kelas 1 itu kan seminggu kan pegang kelas. Maaf ya, beberapa hari lah ya, maksudnya waktu itu pegang kelas 1. Waktu kelas 1 itu terus Bunda tanya juga ke teman Bunda yang kelas 1, emang harus seperti ini kan, kewalahan juga kan gurunya. Ya teman Bunda juga nyampein ya emang fenomenanya ya seperti ini gitu. Ya sistem pendidikan yang saat ini dijalani gitu, dan Hmm. teman Bunda itu juga nggak pernah di sekolah lain juga seperti itulah ya, Oke, apa namanya. langsung ke ini juga coba. Eh Kemudian apa sih korelasinya? Tadi kalau Bunda bilang kan mengawali dengan Iya, fokus ya ya, itu tadi maksudnya fokus Bunda orang itu, tua. dengan ngelihat fenomena seperti itu tuh meyakinkan Bunda, oh iya, Bunda aja ngelihat anak-anak yang udah di usia sekolah seperti ini gitu ya. Harusnya justru dari usia dini nih Bunda tuh harus bisa membimbing gitu ya, supaya nanti apa namanya, ketika anak memang dituntutnya sudah di sekolah dasar bisa membaca, menulis gitulah ya.
itu tuh udah smooth gitu loh ya, apa namanya, Hmm. jalannya tuh nggak yang dipaksakan gitu kayak gitu. Jadi bunda tuh kayaknya nih kalau lihat metode Montessori nih anak-anak usia dini tuh udah bisa loh dikasih fun learning gitu ya. Jadi nggak dipaksa dijejeli huruf-huruf Hmm. angka baca kayak udah di SD Ya, kan udah harus di dipaksa teks bisa gitu ya. gitu ya. Jadi akhirnya oh ya udah deh memutuskan yakin segera nih ke rumah untuk mendampingi anak-anak. Jadi benar-benar bunda tuh pernah dengar juga ke siapa namanya Ustadz dari Santoso tuh menyampaikan ya resign tuh by design gitu, nggak cuma resign aja gitu tapi kita punya desain ke depan gitu loh ya. Itu yang pertama itu bunda terus terang kalau panggilan keibuannya mungkinnya yang selalu ya udah ini anak-anak udah nggak bisa ditinggal nih, udah nggak bisa ditinggal. Itu yang mungkin yang mungkin ketika bunda nyampaikan apapun tuh selalu pingin kembali ke rumah itu ya itu panggilan gitu loh ya yang nggak bisa dinego gitu. Terus ya udah pengen berhenti udah gitu jadi kayak punya jalan tuh loh ya. Nanti pun kalau bunda berhenti nggak akan kehilangan kebiasaan bunda gitu untuk mengajari anak-anak gitu. Ada anak-anak yang bisa malahan ke anak sendiri gitu loh ya. Oh ya ini emang tanggung jawab bunda gitu. Ya. Jadi udah kayak ini loh jalanmu gitu, kayak bunda tuh di perlahan ditunjukkan sama Allah udah gitu ini sudah paling tepat gitu waktu itu bunda yakin gitu untuk putuskan resign gitu. Lalu kalau kemudian ada yang bertanya misalnya dua hal tadi karena kita berangkat pada prolog tadi ya, seolah-olah kita menggiring ke harus memilih di rumah atau berkarir. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nggak sih berjalan dua-duanya gitu? Sangat bisa ya sebetulnya apalagi. Jadi yang paling penting sebetulnya ada di titik apa sih kemudian seorang orang tua lah semua ya, bukan hanya ayah, bukan hanya bunda tapi seorang ayah juga itu berperan di titik apa gitu. Oke, kalau yang ini kan alasan personal bunda ya. Jadi kalau yang melatar belakangi bunda kan memang tadi yang udah bunda sebutkan itu ya. Nah untuk teman-teman misalnya yang memang bekerja gitu ataupun barangkali buat bunda sendiri suatu saat main bekerja lagi gitu ya, itu menurut bunda sangat-sangat tidak apa-apa gitu loh ya karena memang dengan pertama ya walaupun tetap bekerja ya kita tetap bisa mendampingi anak-anak itu ya. Biasanya mungkin barangkali waktu bunda dulu pengalaman yang udah capek gitu loh ya, aduh capek pas pulang udah nggak punya waktu buat anak-anak. Tapi setelah mengalami di rumah, setelah melihat pengalaman bunda itu mesti deh kayak yang penting tuh kita menyediakan waktu berkualitas gitu. Dimana misalnya bisanya minimal 15 menit aja membacakan buku gitu ya kalau misalnya anak-anaknya usia dini ya. Tapi kalau udah besar itu udah bisa, misalnya udah bisa jadi teman, kita bisa ada luangkan waktu untuk ngobrol, untuk diskusi kayak gitu. Itu sangat bisa sekali gitu ya, tetap bisa memantau perkembangan anak-anak gitu. Karena memang kalau dari pengalaman bunda itu dulu waktu awal-awal berhenti lah ya, itu tuh bener-bener satu semester pertama tuh cuman mengurus diri sendiri, ego diri sendiri, kayak kebiasaan yang kacau misalnya yang dulunya udah kita pagi-pagi udah beres, udah misalnya udah dandan, udah tinggal berangkat gitu ya, tuh di rumah tuh mulai nih melihat ini pekerjaan ranah domestik kan banyak banget dan itu bener-bener nggak selesai gitu. Berbeda dengan bekerja di luar tuh yang ada jamnya gitu loh, ada jam istirahat, ada jam pulang gitu selesai. Nah tapi pas di rumah tuh rasanya tuh kewalahannya tuh panjang dan kayaknya begitu berputar itu. Nah itu pertama, jadi mungkin harus kita garis bawahi juga, misalnya memang tetap bekerja gitu kita harus punya prioritas tuh ya. Alasan kita resign kenapa, bekerja juga apa gitu. Nah karena memang kalau misalnya dilihat bunda dulu itu ketika memang udah bunda rasanya kacau gitu ya, kembali lagi ke niat bunda gitu ya, Allah ini kan memang maksudnya bagian dari keputusan yang udah bunda ambil gitu ya. Oke, pokoknya ya di akhirnya menata diri lah ya gitu. Tapi ada juga teman yang misalnya resign terus kembali lagi kerja, terus bunda kembali ngobrol gitu ya, ternyata ya sama dengan alasan udah khawatir ke anak gitu ya, misalnya tuh udahlah mau ngurusin anak gitu, sama-sama memutuskan hal itu tapi kembali kerja. Ternyata menurut dia gitu setelah
24 jam sama anak itu bener-bener jadi bukannya berkualitas. Buat dia justru semakin bonding kacau dengan anak-anak karena dia merasa kewalahan mungkin pertama untuk manajemen waktunya mungkin sangat repot gitu yang jelas tidak bisa dibandingkan juga gitu dengan kondisi bunda gitu ya. Akhirnya ya dia ngerasa aku lebih bisa memilih waktu yang efektif aja, tetap bekerja tapi bisa membuat bonding waktu yang terbaik buat anak-anak. Akhirnya itu lebih baik buat dia dan itu sah-sah saja menurut bunda. Malah lebih baik daripada di rumah juga kita jadi kacau, malah bukannya apa ya bisa mendidik, malah sebaliknya gitu ya. Jadi keywordnya adalah tadi ya, quality time yang disediakan oleh orang tua, mau sesibuk apapun dia. Betul. Nah, itu tidak bisa ditawar-tawar kalau itu ya. Iya betul. Ya, karena ayah sendiri juga sama lah berpikir, nggak pernah sedikit pun kemudian menganggap seorang ibu yang fokus berada di rumah itu dalam tanda kutip tadi seperti image-nya orang pengangguran. Enggak sama sekali, karena itu yakin melihat saja udah sangat bisa ya membayangkan beneran, jangan salah capek. Bahkan itu ya maksudnya gimana ya, di lingkungan lah ya buat bunda pribadi gitu ya, bekerja jadi salah, nggak bekerja gitu ya itu jadi salah juga. Jadi orang tuh bahkan sesama perempuan loh ya. Makanya mungkin sekarang tuh teman-teman yang maksudnya sudah paham itu ya, karena kan banyak sekali kelas-kelas online terus yang membuka banyak pikiran, terutama yang bunda di rumah juga tetap bisa belajar gitu. Setelah pandemi ini kan banyak kelas-kelas online gitu ya. Nah jadi muncullah banyak kesadaran bahwa perempuan itu support perempuan juga kayak gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya ibu bekerja ibu di rumah gitu, itu kayak terpisah, enggak. Sebenarnya kita saling support ya. Bahkan mungkin untuk ibu yang memang kondisinya di mana memang haruskan bekerja gitu ya. Misalnya kondisi suami yang memang untuk atas berbagai alasan ya. Iya, misalnya memang perlu bantuan gitu loh ya. Nah, itu kan kondisi yang nggak bisa dibandingkan. Aku mah nggak bisa ngurus anak gitu ya. Karena harus bekerja gitu. Ya itu pertimbangannya bukan nggak ngurus anaknya. Ini diharuskan membantu suami, yaitu tadi poinnya harus bisa menyediakan waktu yang berkualitas ya, minimal 15 menit per hari lah itu udah. Kalau menurut bunda tadi berarti apakah boleh kemudian kita simpulkan ya di beberapa part yang butuh sentuhan fokus tadi didelegasikan ke pihak ketiga? Maksud saya adalah seperti misalnya sekolah, daycare dan sebagainya. Tadi kan karena bunda ya coba menganalisis di usia-usia tertentu itu memang perlu ada tadi fokus tertentu gitu. Sedangkan di sisi lain ada seorang yang dihadapkan pada keharusan memilih ya harus bekerja juga. Iya betul. Kalau setelah menjadi ibu homeschooler ya, terutama ya ibu yang memang bunda fokus ke pendidikan anak-anak, itu ini pengalaman ya, kembali lagi pengalaman bunda. Si abang itu kan dulu bunda tinggalkan umur 8 bulan tinggalkan bekerja gitu ya ke ranah publik. Itu kita titipkan di daycare ya. Kemudian si ade itu bunda udah inilah ya, kalau si ade itu udah mulai banyak belajar gitu ya. Jadi berbeda dengan treatmentnya abang ya, beda banget treatmentnya ade sama abang. Cuma udah jelas udah kalau ade Nala itu udah bunda udah banyak belajar, jadi sudah ada waktu yang diluangkan gitu. Kalau abang itu udah yang masih yang udah capek gitu ya, itu ada bunda mengalami itu ya. Itu tuh terasa loh ya bedanya ketika bunda berhenti resign fokus ke anak-anak. Itu Afan tuh kayak merasa menuntut mungkin seperti itu, pingin seperti itu juga tadi gitu. Bukan menuntut ya, kayak menagih ulang apa bahasanya tuh, dulu itu yang kosong-kosong gitu ya, harusnya diisi penuh gitu, tapi banyak yang bolong-bolong lah dari bunda sendiri itu hutang pengasuhan ya, kayak hutang pengasuhan gitu lah. Itu beneran loh ya, bunda tuh ngerasa ya Allah ini si abang kenapa gitu kok ngerasa ade itu lebih, maksudnya puntennya bukan membandingkan gimana ya, tapi ade bisa lebih lebih sedikit lebih mandiri misalnya gitu ya, tapi kok abang bunda sering bahasakan tuh tangki cintanya sudah lebih penuh daripada abang. Mungkin itu ya. Itu jadi bunda tuh ngerasa oh iya mungkin di sini
pertama ya. Mungkin yang bisa bunda koreksi dulu itu kurangnya bunda memberikan waktu yang berkualitas ke Afan gitu. Nah selanjutnya untuk usia dini menurut bunda, kalau sekarang bunda sudah menjadi ibu homeschooler tuh sebaiknya sih kalau bisa memang tidak bisa ditinggalkan, tidaklah untuk 1 sampai 2 tahun aja selesai ASI kan. Kayak kalau bunda baca-baca sekarang ini emang udah lewat, tapi mudah-mudahan ya, maksudnya untuk teman-teman yang lagi dengerin tuh kayak memang lagi ASI itu kan terkoneksi banget tuh lah ya, bonding gitu ya. Itu kayak bunda tuh kalau dulu kok lewat gitu rasanya. Terus kan ya bunda tuh ngajar gitu loh ya, bolak-balik ya. Ada yang memang bisa tetap istirahat, bisa tetap mengasihi ya, alhamdulillah gitu ya. Itu suatu sesuatu yang sangat bunda syukuri gitu. Nah kemudian untuk 1-2 tahun ya, tapi memang ketika memang itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa, tetap kita memang harus mendelegasikan gitu lah ya, menitipkan anak karena kita harus bekerja. Ya itu tadi, pokoknya sediakan waktu, emang kita bener-bener disiapkan gitu, kitanya siap nih nanti. Bahkan kalau bunda tuh setelah punya Nala ya, dari Afan tuh Afan umur 4 tahunan deh kayaknya bunda mulai ini harus diperbaiki gitu, mulai banyak bebenah itulah ya. Jadi bunda tuh mulai nyiapin di sekolah itu waktu masih ngajar gitu, di sela-sela istirahat atau sebelum pulang sekolah itu bunda biasanya bikin media ajar apa gitu ya. Terus ketika pulang tuh anak yang udah nunggu gitu, bunda main apa, itu tuh kalau penuh persiapan gitu nggak mati gaya gitu loh ya. Nah itu jadi bunda ngerasa dulu waktu bunda sudah mempersiapkan waktu berkualitas itu, jadi sama Afan juga, Afan nggak kehilangan, nggak yang sama yang caregivernya gitu ya, nggak yang nempel banget gitu, tetap dia itu melihat sosok bunda tuh sosok yang penting gitu. Itu yang menurut bunda, karena dia mungkin merasa ya kita juga meluangkan waktu yang spesial buat dia gitu. Anekdotnya jangan sampai ya manggil ibunya tante ya. Itu sih, cuman akhirnya setelah membuat keseruan di rumah, akhirnya merencanakan, kita lebih siap, terus ngelihat perkembangan anak, udah deh itu kayaknya bener-bener yang ternyata berhenti bekerja tuh kan sesuatu yang menyeramkan. Yang dulu bunda sempet yang kayaknya berputar-putar di tempat yang sama 24 jam, bayangkan ya, bunda tanya ayah mau nggak begitu, sanggup nggak? Kalau saya udah sampaikan yang nggak akan sanggup. Ya itu maksud bunda tuh kayak yang melihat perkembangan anak itu udah kayak membahagiakan gitu loh ya. Jadinya sekarang itu kalau pertama alhamdulillah menurut bunda seyakin-yakinnya dulu itu beneran keputusan yang tepat gitu. Kemudian juga dengan resign tuh bukan berarti kita akan nggak bisa aktualisasi diri gitu. Bunda tuh ngerasa yang dulu waktu sekolah, waktu ngajar gitu ya, bertemu teman gitu ya, rasanya tuh akan berkembang gitu ya, terus udah ngajar gitu ya, ternyata sebaliknya loh ya. Itu ayah tuh sering sampaikan ke teman-teman itu. Ini yang secara formal menjadi pengajar itu, kalau di dosen tuh pun ada 3 setidaknya yang jadi tugas utama. Ada yang disebut tridharma ya. Salah satunya adalah pengajaran, pengabdian masyarakat, kemudian satu lagi penelitian. Nah pengabdian masyarakat itu biasanya kita berinteraksi itu dengan masyarakat, memberikan coaching dan sebagainya, salah satu bentuknya. Nah ayah tuh sering sampaikan ke teman-teman, ini yang punya tugas utama tridharma itu saya, tapi yang sering kemudian dimintai dharma ininya menjadi narasumber dan seterusnya malah istri saya tuh. Lebih banyak istri daripada saya. Ayah sering bilang gitu ke teman-teman tuh. Ayah enggak, itu mah ayah berlebihan. Enggak, maksud bunda tuh malah yang menarik buat bunda itu
yang dulu itu bunda khawatir kan itu tuh sama Gusti Allah tuh justru di sebaliknya gitu loh ya. Contoh nih ya misalnya tuh akan bosen, itu tuh ternyata bosan itu kan apa ya, cuman kata-kata aja. Sebenarnya kita bisa mensiasati, justru bosan itu menurut bunda penting juga supaya kita jadi lebih kreatif gitu kan. Akhirnya tuh bunda selalu sama anak-anak, ayo ngapain gitu, karena bosan terus nah ayo ngapain. Akhirnya tuh jadi rasanya kalau menurut bunda sih bunda agak lebih kreatif sih ya. Itu mungkin pertama ya, dibanding sebelumnya gitu, itu yang pertama. Terus kemudian bakal nggak punya temen gitu ya, terus bakal terisolir lah ya, maksudnya tuh nggak akan ya udah di rumah, sering di rumah ngurusin anak-anak, pasti nggak punya teman kan. Ternyata tidak gitu loh ya, dengan bantuan medsos ya. Terus terang kalau bunda memang apa ya, awalnya justru membagikan apa ya aktivitas anak-anak, terus akhirnya niatnya hanya untuk portofolio sebetulnya ya. Iya ya, bunda tuh nyesel banget waktu di ngajar dulu. Itu menurut bunda tuh kayak yang maksudnya tuh ide yang muncul gitu loh, dan ternyata itu seru gitu loh ya dilakukan dengan anak-anak, tapi nggak ada dokumentasi. Jadi bunda tuh kayak mau ngajarin anak di rumah tuh, dulu tuh gimana sampai ngelihat lesson plan lagi kayak gitu. Cuman jadinya coba dulu dipoto kayak gitu. Akhirnya bunda foto kan, terus bunda simpan aja di portofolio karena di HP udah nggak muat-muat tuh. Akhirnya di medsos bunda bagikan, ternyata malah qadarullah ditemukan banyak teman loh ya Allah. Itu yang menurut bunda tuh sama Allah juga terjawab kan akhirnya. Ini nggak juga kan, nggak punya, terisolir tadi, nggak punya teman. Kemudian aktualisasi diri loh ya, bunda itu berhenti di 2019 ya, Juli 2019. Pandemi itu kan 2020 kan, kita yang mulai itu kan Februari apa Maret itulah ya. Ya, karena momentum juga. Nah itu tuh muncullah banyak kelas-kelas online yang langsung bunda tuh wow. Dan bunda tuh punya waktu fleksibel kan di rumah gitu. Maksudnya tuh mau repot, pekerjaan rumah mah bisa dinanti-nanti, berbeda dengan pekerjaan yang terikat dengan instansi ya, kita harus selesai dan waktunya itu gitu. Tapi kalau di rumah tuh bunda bisa fleksibel ya, bisa ternyata malah bisa belajar lebih banyak gitu ya. Ya itulah sih. Dan terlebih satu lagi, ini penting tuh bunda, di sekolah itu dulu ide apapun misalnya yang bunda apa ya punya rencana pengajaran itu bahkan mungkin maksudnya kadang belum tentu diterima gitu, maksudnya itu dalam artian dengan sekeliling lah ya maksudnya. Nah, ya ada sekat-sekat birokratis ya, betul. Nah tapi ketika di rumah itu bener-bener dalam tanda kutip bisa berpikiran liar gitu, merdeka gitu, terbelajar. Jadi mungkin ya konsep sekarang ini katanya kan kurikulum merdeka. Nah betul mungkin, betul. Ya itu ya lebih itu tepatnya benar. Nah, nanti kita bahas tentang kurikulum merdeka deh. Itulah ya, jadi seru kan. Maklum ya, mohon maaf ibu-ibu tuh kan ada 20.000 kata untuk dikeluarkan. Jadi kalau boleh disimpulkan prinsipnya ya, kita nggak akan melakukan judgement mana yang lebih baik, apakah berkarir atau fokus di rumah. Prinsipnya akan sangat bergantung juga pada latar belakang masing-masing. Betul. Kemudian juga hindari stereotip ke seorang ibu bahwa ketika memilih fokus di rumah sama dengan pengangguran. Itu juga harus dihindari hal-hal semacam itu, karena yakin itu akan lebih capek daripada bekerja di kantoran mungkin ya. Nah terakhir ya Bun, sebelum kita akhiri lah, apa? Gak usah panjang-panjang, udah panjang ini kayaknya. Panjang banget, udah ini lengkap. Oke. Ya prinsipnya itu ya, jadi tetap semangat aja ketika memang pilihannya harus tetap berkarir. Di rumah pun saya maksudnya bunda udah buktikan sendiri itu nggak menjadi mengkerdilkan kita. Begitu juga berkarir, bukan berarti kita meninggalkan anak kita di rumah. Kita tetap bisa memberikan waktu-waktu yang berkualitas, bisa memberikan pendidikan terbaik kita dengan fokus juga tetap memantau perkembangan anak. Ya nggak abai lah begitu. Toh realitanya juga memang ada yang di rumah juga memang ternyata tidak bisa dipaksakan gitu. Jadi karena keywordnya tadi tetap kualitas ya. Betul, yang berkualitas ya, tetap bunda juga mungkin suatu saat bisa
ingin bekerja lagi loh. Kalau anak-anak udah memang apa namanya, kalau saya tanya abang masih seru atau bosan gak sama bunda, enggak, masih pengen homeschooling, ya itu akan selalu seru untuk terus dijalankan gitu. Kayak gitu ya. Oke, itu terima kasih.